Penyuluhan Jada Mikrobia Solution oleh Adilali Nur Khasana di Tani Rahayu Desa Mutihan. Pagi, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu menjawab pagi luar biasa. Siap. Saran saya ke ibu. Pagi, yes, oke, kita tes dulu ibu nih. Selamat pagi. Pagi. Ini bapak ibu masa pagi suaranya kalah sama suara saya. Selamat pagi. Pagi. Yes. Oke, sarapan bapak dan ibu boleh disambil makan snacknya. Kalau yang belum sarapan, ibu tadi di rumah masak apa ibu? Betul. Oh, kurang ya? ini suaminya Masak merem. masak sekali. Gitu, bapak sudah pada sarapan apa dereng? Alhamdulillah. Terus kan semangat di pagi. Jadi pagi-pagi itu harus diawali dengan hati yang ceria dan senyum. Nah, pagi-pagi sudah cemberut, tandanya itu ada sesuatu gitu Pak Nih. Jadi uangnya yang sudah nggak ada atau gimana ya Pak ya? Tapi nggak apa-apa, kita awali pagi ini dengan ceria dan semangat ngeten. Perkenalkan, nama saya Adilali Nur Khasana, asal saya saking Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Saya mahasiswa semester 4 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Di mana sih kampusnya Bapak Ibu? Kalau pengen tahu kampusnya di sebelah Taman Makam Pahlawan, Jalan Kusuma Negara nomor 2. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya putra-putri, wayah nopo sing kepingin kuliah dan kuliahnya itu gratis. Bisa nanti di Polbangtan, nanti kalau mau tanya-tanya boleh WA ke saya ngoten. Jadi Polbangtan itu dari Kementerian Pertanian untuk anak-anak muda difasilitasi untuk belajar di bidang pertanian. Kenapa harus seperti itu? Karena di zaman sekarang itu anak muda yang tertarik dan mau diterjun di pertanian itu sedikit banget Pak Bu. Jadi saya ketemu kelompok tani rata-rata usianya sudah 40 ke atas. Yang muda-muda tuh generasinya tuh belum ada. Jadi ini gawat juga gitu kalau misal nggak ada yang nanam padi, nanti kita makan apa kan gitu kan Pak ya. Makan nasi. Dan nasinya penting pun baru ditanam makan nasi. Ini Lagi mau makan nasi toh? makan jagung, lope jagung gitu. Sama aja kalau nggak ada yang nanam nggak ada jagungnya juga. Jadi saya kemarin kan sempat jalan-jalan kan di Mutihan. Saya tanya-tanya ke Bapak Topo, ke Bapak Aswadi, Asmuni, kemudian ke Bu Mudi gitu kan. Bertanya-tanya ke Tani Dumadi juga, Tani Makmur itu udah kami menggunakan pupuk organik maupun dereng, pupuk berimbang maupun dereng. Jawabannya masih kimia Mbak gitu. Kalaupun organik nanti dari kotoran ternak langsung dibuang ke sawah. Sebaiknya kalau misal kotoran ternak itu kan harus diolah dulu biar matang dulu kan Pak ya. Kalau misal langsung dibuang ke sawah nanti ya resikonya bakal itu hama juga, penyakit. Jadi karena hal itu saya membawa materi di sini. Kita akan belajar bareng-bareng terkait teknologi dari Korea. Oh ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Di sini saya ditemani teman-teman yang luar biasa gitu ya Pak Bu. Jadi yang pertama ada Mas Erdo. Mas Erdo itu dari Kalimantan Tengah. Kemudian ada Mas Satria dari Purworejo. Kemudian ada Mas Bintang dari Palembang. Kebetulan Mas Bintang itu lagi magang di pupuk petrokimia dan penempatannya itu di Karanganyar. Kemudian ada Mbak Hana dari Banyumas, dari Banyumas. Kemudian ada Mas Bustama. Kalau Mas Bustama ini dari Purwokerto. Dan Mas Bustama ini sedang di pupuk petro juga di wilayah Rembang. Jadi si Mas Bustama sama Mas Bintang itu emang lagi main ke Klaten gitu. Alhamdulillah ya bantu saya juga. Terima kasih teman-teman gitu kan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Muji yang lagi sakit tapi merelakan waktunya, merelakan tenaganya mau datang di sini menemani saya gitu, bertemu bapak-bapak dan ibu-ibu yang semangat. Alhamdulillah luar biasa. Dan terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Semoga ilmu yang didapat nanti bisa bermanfaat dan menjalin tali silaturahmi antara anggota tani
Rahayu. Nggih Pak, ini seperti awal yang baru untuk Tani Rahayu untuk memulai lagi setelah lama vakum. Kan nggih Pak, nggih. Ngaten kan? Nggih. Aktif kok, Pak. Apa nggih Pak? Niki pertemuan terakhir sebelum ini tanggal berapa Pak? Lali. Namanya manusia ada lupanya gitu ya Pak ya. Corona apa Mbak? Oh corona. Corona udah berapa tahun yang lalu gitu. Tidak terasa. Saya seperti baru masuk SMA tahu-tahu udah lulus Bu. Karena corona liburnya 2 tahun. Saya tuh ingat Bu, saya di sana tuh temen saya gini, lah pengen libur 2 bulan, 2 tahun deh, temen saya kayak gitu. Terus hari setelahnya diliburkan 2 minggu, ditambah lagi 2 minggu, tambah lagi 2 minggu sampai 2 tahun akhirnya. Beneran laksana itu doa bagus tapi ya nggak bagus gitu kan ya Pak ya. Nggih, lanjut mawon. Ini saya ada namanya nih leaflet. Leaflet ini sudah dibagi tapi mohon maaf saya ngeprintnya cuman terbatas ya, 15 saja, bisa dibaca-baca. Kalau sudah bisa minta tolong digeser biar bapak-bapak yang lain bisa membaca juga. Jadi inilah Jadam Microbia Solution-nya. Ini sudah gambar yang sudah jadi, warnanya coklat berbusa. Jadam ini apa sih? Jadam ini adalah sebuah larutan yang dibuat dan mengandung beribu dan berjuta mikroorganisme. Mikroorganisme itu berguna buat apa sih? Buat berguna membenahi tanah, menguraikan zat-zat yang ada di dalam tanah yang belum terurai supaya tanah itu bisa subur. Kenapa kita harus menggunakan pupuk organik di sela-sela pupuk kimia? Ya karena pupuk kimia itu banyak meninggalkan endapan-endapan yang nggak bisa diurai mikroorganisme. Jadi kalau ditumpuk terus, keberlanjutan dan kesuburan tanah ke depannya nanti akan kurang, Pak. Jadi harus berimbang antara pupuk organik dan pupuk kimia. Selain itu, pembuatan Jadam ini juga saya nilai sangat mudah dan bahan-bahannya itu kita dapat temukan di sekitar kita dengan murah. Bahan-bahannya apa aja sih Pak Bu? Bahan-bahannya yang pertama ada kentang. Selain kentang kita bisa pakai jagung. Selain jagung kita bisa pakai nasi. Kenapa kentang jagung nasi? Karena kentang jagung nasi itu mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu buat apa? Buat makanan mikroorganisme yang nanti akan kita kembangbiakan. Kita perbanyak gitu di dalam sini. Kemudian bahan yang kedua ada air sumur atau air hujan atau air sungai atau air di galengan, itu diambil aja nggak apa-apa Pak Bu, atau air PDAM. Tapi kalau air PDAM harus direndam dulu, dilarutkan dulu selama 24 jam. Nanti diambil yang bagian atasnya. Kemudian bahan yang ketiga ada garam kasar. Ini saya sudah bawa semuanya ya Pak Bu. Bahan ketiga ada garam kasar. Kalau di punya saya namanya garam rosa. Kalau di saya jual ini. Bu beli garam rosa. Nah rosa baik. Rosa watan ini pun itu kan belum watan. Nah ini sama nih. Saya cerita ya Pak Bu. Tadi saya merasa bersyukur banget bisa tinggal di Indonesia karena kan banyak orang juga yang di Indonesia kayak gini nggak maju-maju gitu. Mending di luar negeri, kan banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi tadi saya kayak merasakan ya alhamdulillah bisa tinggal di Indonesia. Kayak tadi kan saya mencari tanah ini ya Pak Bu di Bayan sama Mas Erdo. Nah di sana kita tuh ketemu petani, tahu-tahu tuh dikasih makanan sama dikasih kentangnya kan, ya loh saya jadi sedih. kan saya kan dikasih kentangnya kan niatnya mau ke pasar, bilang pulau juga mau tempat kan Bu badhe tumbas kentang ngoten kan. Terus tang mriki wonten Mbak niku dipendet mawon kentangnya ngoten kan, dados mboten harus beli kan. Jadi saya kentangnya tadi dikasih sama petani. Jadi yang membuat saya bersyukur adalah saya bisa tinggal di Indonesia yang orang-orangnya itu peduli akan sekitar, petani-petaninya baik-baik. Terus welcome, alhamdulillah kita di sini PKN juga diterima dengan baik, gitu kan Pak Bu. Alhamdulillahnya itu yang saya syukuri gitu kan. Kalau di luar negeri itu kan mungkin nggak seperti itu gitu Pak Bu. Kemudian bahan selanjutnya yang paling penting adalah leaf mold atau akar pohon bambu. Kenapa harus akar pohon bambu? Karena akar pohon bambu itu mengandung PGPR. PGPR itu buat apa sih? Untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Selain akar pohon bambu bisa juga daun pohon bambu juga bisa dipakai Pak Bu. Diambil aja itu ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana sih? Untuk langkah-langkahnya kita bisa praktek langsung bersama Pak Sutopo. Kalau praktek di dalam sini betul apa kok biar nggak harus keluar pindah-pindah matan. Iya. Lajeng niki garamnya. Iya Mas apa?
Nah, nggih. Nah, ini airnya nggih Pak Bu, tadi kami ngangsu di situ. Nggih, tadi malah saya tuh nyarinya sampai sana berempatan. Terus saya bilang, kiri kanan. Nah, gimana kiri kanan? Terus ini airnya untuk garamnya bisa 1 sendok makan. Enggak, tolong Pak Suta Pak. 1 sendok makan. Segini lah kinten-kinten nggih. Ini garam perasa. Ini dulu makan. Dilarutkan ke dalam airnya. Nggih, dilarutkan. Airnya itu berapa liter? Airnya 10 liter Pak. Nggih. Kalau mau diperbanyak di angsal, tapi ininya juga dilipatkan ngoten. Ini gampang banget Pak. Tapi saya tuh udah melihat kayak banyak petani juga yang komen, "Iya nih tanaman saya tambah subur pakai ini," gitu kan. Udah banyak dibuktikan juga penelitiannya, tanah yang menggunakan CMS sama tanah yang enggak tuh, tanah yang menggunakan tuh 1000 kali lebih banyak kandungan mikroorganismenya dibanding yang tidak. Ngoten. Nah, ini sudah larut nih Pak, Bu. Kemudian kita tuh, ini tadi saya bodongnya di bayangan karena kalau di sini di bayangan, di Mbayat. Nah, kalau di sini enggak itu. Ini dimasukkan dulu ya, Pak Bu. Nah, ini saya juga dikasih sama Pak yang saya tinggalin, Pak Wito di Bayan. Ini kentangnya ditaruh di dalam sini 1 genggam saja, Pak. Bukan Pak ya. Ini 1 genggam gitu Pak Bu, dapat dilihat ini kentangnya 1 genggam. Ini gimana ini? Tidak lagi. Kan tadi perkenkel loh. Kenapa? Berapa soto? Yang dibeli kentang berapa? 1 genggam. 1 genggam. Segegem. Ini nanti ditimbang Pak. Wis ana ndak kira kuwi. Kegeter. Nah, ini kentangnya itu direbus dulu selama kurang lebih 5 menit sampai hancur, sampai gampang diremet-remet gitu ya Pak ya. Ini pelan-pelan aja ngomongnya. Oh, saya ngomongnya kayak berat ya Pak. Kayak gitu ah. Temponya disekurang temponya. Kulina orasi nggih, Mbak. Kenapa Pak? Kulina orasi nggih. Orasi. Kulina orasi. Kayak demo. Orasi. Demo. Kalau orasi nanti pinter Pak ini. Dengan PR ngoten ya, Pak. Siap lah. Ini ditali nih Pak. Kalau mau lihat boleh maju Pak Bu. Besok aja Pak. Kalau besok ya gimana ya? Ini bambu, tapi akar bambunya masuk nggak apa-apa. Tanahnya yang Lewat tanaman. Iya di bawah tanah. Nang ngisor wit pring, penting ora tanam rapi lah. Tanah itu mau pasir no. Dari ini diperes-peres sampai keluar tengahnya sampai keluar. Ya, misalnya kena diganti nasi terus komposisinya atau takarannya Sami Pak, sami. 1 genggam itu. Nggih. Diganti nasi. Kira-kira mawon kata jadi gampang Pak, gampang Bu. Kalau misal gram-graman kan ribet mami nimbangi kan Bu ya, ya kan? Ya saya maaf ini logatnya emang kayak gini Pak. Agak kurang dikit. Nanti kalau misal ada yang kurang paham ditanyakan mawon di Pak. Mboten usah sungkan, mumpung kula masih teng mriki. Ngalah kayak kowe ora apa-apa. Nanti kalau bapak-bapak ibu sama ibu rindu saya bisa main Ke sana. Oh. Kirain ada perbedaan. Masih single Pak. Wah. Malah grogi. Ayo temennya bantu nggak apa-apa. Ini bapak-bapak yang lain mau lihat nggak apa-apa maju. Ini kayak gini Pak. Sampai keluar ininya. Nah, Sin. Pak, saya kalau jadi penyuluh cocok nggak Pak? Cocok. Nantinya lucu ya Pak ya. Bisa gantian saya. Siap. Saya anak SMP nggak sih Pak saya Pak? Oh kayak TK. Wah, asik banget. Bener nek TKW tekan kono-kono. TK tekan kono-kono ya Pak. Maten.
Nah, sabun ini ditarik di sini. Wih, sampai halus sekali ini sampai. Katanya sampai habis. Kita bayangin. Udah lama terus sampai habis. Itu kan bagus, kekuatan ekstra. Oh iya, ini oh iya, saya ngomong aja katanya Mas Erdo, Mas Erdo. Nah, temennya yang Enggak Pak. Kalau sudah ditarik di sininya saja, ditaleni. Tadi ada rapinya sih di mana ya? hilang. Yang Di warung. Ya temennya nyarikan. Tapi syaratnya dimasukin itu udah dingin, jangan pas lagi panas. Udah dingin. Kentang nih, kentang tadi Pak, kan direbus dulu. Berapa liter? Ini kalau sudah diaduk habis itu udah selesai ditutup, ditunggu selama kurang lebih 24 jam. Nanti pas 24 jam itu 1 hari ini. 14 jam bisa ditiliki, bisa dilongok, ngoten. Longok apa? Bisa ditengok, bisa diintip, berapa ini. Kalau dikiranya apa namanya? Itu nggak jenengan melomong. Bingung. Kalau kiranya udah berbusa itu busanya masih sedikit, ditunggu lagi hingga 24 jam. Maksimal ini bisa di 24 jam, setelah itu bisa diaplikasikan. Maksimal bisa digunakan itu berapa jam sih? 72 jam. Kenapa 72 jam? Karena mikroorganismenya itu aktif dan berkembang biak itu selama 72 jam tersebut. Kalau sudah lebih dari 72 jam nanti mikroorganismenya sudah tidak terlalu aktif. Jadi untuk keefektifannya akan berkurang, Nah, maksudnya sumber dari mikroorganisme itu jasir kan dari akar itu tadi, akar itu. berarti ada masalah di luar sok. Ya tadi 2 jam. Mas. Dan misalnya kan airnya itu sumber air. Ini. Cuma sih misalnya dicampur sama air apa langsung dosisnya itu pakai Dosisnya. Nah, ini kan seperti ini, kemudian ditutup. Itu di luar ya. Nah, kemudian ditutup, ditunggu 24 jam. Nah, terus habis itu 24 jam udah mumbruk. Nah, itu cara pengaplikasiannya itu mumbruk ya. Cara pengaplikasiannya itu 1:10, 1:3 sampai 1:10. Misalkan ini 1 gelas, ya 1 gelas berarti gelas airnya itu 10 gelas banding 10 gelas, atau 1 gelas banding 3, atau 1 gelas banding 5, atau 1 gelas banding 7 sampai pokoknya 3 sampai 10. Maksimal 10. Maksimal 10 itu untuk sebelum tanam. Jadi misalkan bapak-bapak mau menanam cabai kan itu dilubangin dulu kan. Per masing-masing lubang tanam itu dikocor aja. Dikocor ini dengan perbandingan 1:3 sampai 1:10. Kocor aja dikit-dikit. Kemudian habis itu berapa kali sih atau berapa banyak dikocornya gitu? 1 sampai 4 kali sebelum tanam. Tanam? Ya, Pak. Kalau nggih. Mbok rada direm ning rungokke. Tapi untuk ini kan saya ngomongnya cepet. Nah, saya pelan-pelan. Oh, nangkape kangelan. Oh ya, tapi berarti kurang paham gitu. Kurang paham, kamu jalannya ada Agak arang. Apa saya ulangi aja jelasin syaratnya ini. Ulangi lagi. Oh ya, udah saya ulangi. Sekarang saya ulangi lagi dengan pelan-pelan. Tarik nafas dulu. Nah, saya jelaskan lagi nih Pak Bu, bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ada 10 liter air. Yang kedua ada kentang rebus, jagung rebus ataupun nasi. Ingatan segenggam saja. Bisa diganti kentang, nggak ada kentang diganti nasi, nggak ada nasi diganti jagung. Tapi paling rata-rata orang tuh pakainya kentang memang. Tapi yang lain juga bisa nggak apa-apa. Karena yang diambil kan karbohidratnya buat makanan mikroorganismenya. Ngoten. Lajeng bahan-bahan selanjutnya ada ini leaf mold atau akar pohon bambu atau tanah yang di bawah pohon bambu. Selain pohon bambu juga bisa daun-daun yang sudah lapuk itu bisa juga digunakan. Nggak harus di bawah pohon bambu, tapi saya milih di bawah pohon bambu karena mengandung PGPR. PGPR itu apa sih Pak Bu? Yaitu bakteri yang bakal merangsang tanaman untuk bisa tumbuh gitu. Iya, merangsang pertumbuhan tanaman.
Jadi di akar pohon bambu itu terdapat PGPR, bakteri yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Selain itu, bahan selanjutnya adalah garam. Garam kerosak. Kenapa kita harus pakai garam? Garam itu bisa menggantikan molase, pengganti molase di sini. Terus garam itu bisa menetralkan pH. Selain itu garam juga ya intinya menetralkan pH, terus membantu tanaman untuk merangsang pertumbuhan juga. Jadi ini setelah itu kemudian garamnya dilarutkan ke dalam air yang 10 liter. Setelah larut kemudian kentang rebus dan tanah tadi masing-masing dibungkus. Kalau nggak punya elap ya kalau sakit bekas, punya anak-anak kan biasanya molor kan Bu nggih. Gantos niku sebulan sekali napa 1 tahun sekali kan gantos. Napa sarung tangan sing sudah tidak terpakai, kerudung-kerudungnya sudah buluk itu kan Pak. Boleh, tapi kalau masih dipakai nggak boleh. Lajeng diremas-remas di dalam air niki sampai keluar sari-sarinya. Bener juga sih Pak Sutopo sampai habis. Iya malah bagus ya. Tapi lucu aja sampai habisin. Terus habis itu dimasukkan, kemudian diaduk lagi, kemudian ditutup, ditunggu selama 24 jam. Maksimal itu 24 jam. Dilihat kalau misal 12 jam dilihat udah banyak busanya, kayak yang di kertas itu kan udah terlihat coklat dan berbusa banyak. Nah, itu udah bisa diaplikasikan. Gimana pengaplikasiannya? Pengaplikasiannya tadi dicampur dengan air. Misalkan ininya 1 gelas, air biasanya antara 3 sampai 10 gelas. Ngoten. 1 banding berapa tuh, Pak? Pakai garam enggak? Mboten. Kan sudah, garamnya tadi 1 sendok saja. Enggak pakai. Nggih. Nggih. Maksudnya saya kira pengaplikasiannya. Nggih. Pengaplikasiannya kan sudah dicampur air, kemudian dikocorkan saja ke tempat tanamnya. Setelah itu, kalau misalkan tanamannya tanaman keras, pengaplikasiannya itu 1 sampai 3 bulan sekali. Tanaman keras. Kalau tanaman kayak cabai, hortikultura itu pas sebelum tanam 1 sampai 4 kali dan di antara perpindahan fase vegetatif ke fase generatif. Kalau fase vegetatif ke generatif kan otomatis sudah ada tanamannya. Konsentrasinya itu dikurangi Pak Bu. Konsentrasinya itu jadi 1:10 sampai 1:100. Jadi kalau misalnya ininya 1 gelas, boleh air biasanya itu 20 gelas atau 30 gelas, 50 gelas bisa. Kalau udah ada tanamannya. Gitu. Mungkin sekian ini penjelasan pembuatan Kalau untuk Mbak, CMS. untuk tanam padi kan ini apa di Bisa juga. Jadi CMS ini bisa untuk semua jenis tanaman Pak. Jadi kan ini kan membenahi tanah, memperbaiki struktur tanah. Jadi biar tanahnya banyak mikroorganismenya, biar terurai zat-zat di dalam tanah itu biar terurai. Kayak anak-anak kalau dilahirkan di keluarga yang baik, kan tumbuhnya juga akan baik. Sama juga kayak tumbuhan. Kalau tanahnya baik, tanahnya sehat, tumbuhnya juga akan sehat, insya Allah. Jadi sekian penjelasan dan praktek pembuatan CMS. Saya mau mengetes nih, bapak-bapak sama ibu-ibu ini sebenarnya sudah masuk belum sih? Sudah paham belum sih? Ngoten. Jadi saya mau tanya nih, kalau misal kita praktek mau pengaplikasian pupuk ini, itu berapa kali sebelum tanam? 3 kali, 1 sampai 4 kali. 3 kali betul. Sunnah Rasul 3 dipanggil. Nggih, siap. Kemudian bahan-bahannya apa aja sih? Ada yang masih ingat nggak bapak-bapak ibu-ibu bahan-bahannya? Airnya berapa Pak? 1 liter. Lajeng napa meneh? Garam 1 sendok. Lajeng napa meneh? Kentangnya berapa? Segenggam. Lajeng wonten napa meneh sing paling penting? Tanah, mold, segenggam juga. Keren Pak Bu, tepuk tangan. Air rebusan kentangnya belum tadi. Iya. Yang terakhir ada air rebusan kentang. Ya, dimasukkan juga dicampur. Kalau nggak dimasukin nggak apa-apa, dimasukin tambah lebih baik. Nah, kalau untuk padi penyemprotan tiap berapa kali? Sama sebelum tanam aja. Tanam terus tanam udah tanam. Sebelum tanam, kalau sesudah tanam konsentrasinya dikurangi. Anu sih. Kan sebenarnya ini bakalan lebih efektif sebelum ada tanamannya karena kan ini membenahi tanah. Memperbaiki tanah. Iya. Jadi tanaman udah belum ke tanahnya itu udah bagus gitu. Dan kalau misal tanahnya bagus, dikasih pupuk apa aja tuh bakal lebih bagus, bakal lebih meresap ke diserap oleh tanaman. Jadi
untuk berkelanjutan, untuk kedepannya, untuk anak-anak dan cucu-cucu kita gitu ya Pak ya, bakal lebih bagus. Apakah bapak-bapak dan ibu ada pertanyaan lagi? Namanya itu kan juga ada tanaman cabai. Berarti kan sebelumnya kan belum dikasih. Terus dikasih setiap berapa? Itu setiap perpindahan berarti di lubang tanamnya. Iya. Kan udah ada tamannya. Iya. Dilubang lagi belakangnya. Di tanamannya aja, Oh, taman. nggak di bawah. Soalnya ini kan organik ya Pak, mau diaplikasiin seberapa banyak pun, seberapa kali pun nggak apa-apa. Nah, karena ini dari alam, untuk alam dan kembali ke alam. Ngoten. Oke. Kepripun Pak? Kepripun? Apa? Ini boten wonten efek sampingnya. Ibu-ibu wonten pertanyaan apa? Menanam padi Mbak, Nggih. caranya bagaimana itu? Ya sama sebelum tanam aja Bu. Soalnya kan ini kan saya jelaskan tadi lebih baik sebelum ada tanamannya. Lebih ngefek gitu. Disemprotkan atau dikocokkan? Dikocokkan bisa. Habis dibajak, Nggih. disemprot. Nggih. Nah, dulu ya kita Enggak apa-apa Pak. berang. Baca pun. Murah banget. Gampang Pak Bu. Ini tertarik apa mboten mau membuat ini? Ini nanti kalau coba saya besok lihat ini jadi apa enggak ya Pak Bu ya. Ini soalnya kan kita mengandalkan bakteri yang di tanah tadi itu. Dicek. Tapi kemarin saya di kampus pernah praktek juga, alhamdulillah jadi. Gampang kok ini. Iya. Persentase keberhasilan. Butuh rakam enggak apa? Ini enggak harus dapat enggak apa-apa. Tapi iya, kalau enggak rapat nanti kasih pemberat aja. Oke, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah nggih, sudah cekap nggih? Nggih, mungkin oh gitu. Ini nanti bahan sisanya saya tinggal di sini, nanti bapak ibu kalau mau bikin nggak apa-apa dibawa pulang aja gitu. Ya, tapi jangan sama pohon bambunya ya Bu ya. Nggih. Biasanya kalau dagang padi kan lahannya luas loh. Itu pakai misalnya dosisnya dipakai di tangki itu sama dengan dikocor juga. Sama, tangki kan 16 liter nih Pak nih. 16 liter kalau kocor kan 1/10, berarti harusnya 2 kali lipat. 2 liter berarti. 2 liter. Satu. Sebetulnya digodok kentang itu. Ngoten Pak. Nek digodok. Ngoten pertanyaan beli. Lagi saos. Saya tanya Mbak. Ibu, kentang. Nah, itu masih putus. Nggih. Lah, untuk satu gegem itu berapa? Oh, di sini. Matai. Matai. Itu tadi berapa kentang itu? Ini tadi banyak kentang. Nah, kecil berarti Bu. Kan tergantung Pak, kan kentang ada yang gede, ada yang kecil. Satu itu kan Atau 2 gitu? satu, kalau yang gede satu kentang saja. Oh, ya bagus. Iya. Ya. Kalau yang kecil ya Tapi dua. kan Intine segegem. Digegem ya segegem. Oke pakai saus ya Mbak ya? Nih, dikasih saus pakai nasi Bu. Enak, mantap. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nasi ya. Nasi. Nih, nasi juga sama. Waduh, tak ngomongin. Kan biasanya nasi yang nggak habis itu nggak apa-apa juga dipakai, tapi ya jangan sama sayurnya. Nanti lucu ya, kepedesan nanti mikroorganismenya. Kalau pakai sayur kangkung, dipisahin antara sayur kangkung sama nasi. Anda tuh pertanyaan mana Mbak? Umpamanya Mbak, Nggih Bu. buat itu toh, Nggih. pakai jagungnya ada, nasinya ada, kentangnya ada gitu bagaimana? Oh, lebih bagus juga. Maksudnya dicampur semuanya. Ya. Ya, Iya boleh juga. tiga-tiganya itu. Boleh. Nanti. Ya itu segede. Maksudnya ini 3 warna itu jadi satu gitu. Di sini
Kan umpamanya itu kan dia Ah, Langsung banget segone ra dipangan ya wis ora apa-apa. Nggak apa-apa lah, Pakai boleh. jago pakai salah satu bisa. Bisa. Tertarik nih Pak Bu badhe mempraktekkan iki teng griyane masing-masing. Insyaallah. Besok kalau saya main, kalau bapak-bapak ibu lagi praktek, kabari saya, Mbak, sini Mbak, saya mau praktek ini, bantuin gitu. Enggak apa-apa gitu. Nanti saya Kan bantu. misalnya Mbak, Nggih. misalnya tadi kan 1 gelas berarti 3 sampai 10. Nggih, nggih. Nah misalnya dikurangi, misalnya lahirnya kan cuma sepit, tapi yang bikin 10 liter. Nggih. Itu untuk 3 bulan, itu 3 hari toh. Nah kan untuk supaya habis, dosisnya dikurangi gimana? Misalnya tidak 1 liter, 1 gelas, 3 gelas kan, cuma 1 gelas, 2 gelasnya gimana? Nggih, mboten napa-napa nggih. Karena Karena Kami Tidak, ngambil. maksudnya harganya itu Mboten napa-napa Pak, karena kan saya kembali lagi ini dari alam kembali ke alam. Ya, kan dari mikroorganisme di bawah pohon jambu, pohon bambu ditaruh di lahan kita. Nah, tambah bagus. Kalau enggak kita prakteknya karena kita punya kelompok tani gitu ya, kadang sepetan ada lahannya bareng-bareng, ayo praktek bikin ini bareng-bareng. Nanti daripada terbuang. Mantan pertanyaan kelima Bapak Ibu. Sambut tema Pak Bu. Gas kan ini besok bisa dipakai ini. Itu ada Pak mantan Mungkin sekian penjelasan dan kita belajar barengnya. Saya banyak kelenta-kelentune, banyak ceplas-ceplose, banyak ngomongnya cepet banget kayak nge-rap. Saya minta maaf. Semoga kita semua dapat mempraktekkan ini dan bermanfaat buat kita semua, buat pertanian kita. Dan semoga Tani Rahayu semakin gacor, semakin semangat, semakin gayeng. Nah, gacor itu kata-kata anak muda zaman sekarang. Gayeng. Ini semangat bapak ibu-ibu. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.